Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza, mahasiswi psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan membahas tentang menjaga lisan yang baik. Saya ada beberapa referensi dari internet dan dari buku. Dari buku saya mengambil dua buku. Yang pertama yaitu berjudul Minhajul Qasidin. Bukunya seperti ini. Yang pertama. Selanjutnya ada buku yang berjudul Ihya Ulumuddin. Bukunya kedua seperti ini. Dan saya akan membahas tentang menjaga lisan yang baik. Itu mungkin kita berganti posisi. Baik, kembali lagi di sini dengan latar yang berbeda. Pertama saya akan menjelaskan dulu tentang menjaga lisan yang baik dari referensi internet ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Penting untuk menjaga lisan, sebab lisan diibaratkan pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Jadi di sini maksudnya perkataan kita itu bisa diibaratkan dengan pisau. Jika kita misalnya menjelaskan orang lain, itu bisa menyakiti orang yang kita sakiti itu, karena mereka akan merasa tersakiti. Jadi perkataan kita tuh bisa menjadi pisau yang berbahaya bagi orang lain dan diri kita sendiri juga, kayak gitu. Jadi kita sebaiknya harus menjaga perkataan kita dengan baik, jangan sampai perkataan kita itu menyakiti orang lain. Sudah semestinya kita sebagai umat Islam membuat status di media sosial yang tak menyinggung orang lain. Jika kita memang sedang kesal, marah dengan teman atau orang lain, alangkah baiknya kita bisa lebih mengendalikan diri kita untuk tidak mengumbar-umbar kesalahan kita kepada orang lain di sosmed. Ya, kalau menurut saya sendiri sih, kalau misalnya kita punya masalah sama orang lain, ya memang lebih baik jangan disebarkan di sosmed, karena sosmed itu sangatlah publis ya, karena semua orang bisa melihat atau banyak orang yang bisa melihat. Jika kita misalnya menuliskan kata-kata yang tidak baik kepada untuk teman kita. Kalau menurut saya sendiri sih seperti tadi ya. Jadi kalaupun kita kesal, marah sama teman kita atau orang lain, sebaiknya kita diam ya, atau kita keep lah, kita simpen dulu ya. Jangan sampai diumbar ke sosmed, karena sosmed itu kan sangatlah publis ya, publikasi. Semua orang bisa lihat. Kalau kita misalnya mempost kata-kata yang tidak baik untuk teman kita dan orang lain baca, itu mereka akan menilai diri kita dan teman kita itu jelek. Kalau kita itu tidak baik-baik saja gitu, kita orangnya buruk seperti itu. Jadi sebaiknya lebih baik kita berzikir sama Allah untuk meredam emosi kita, karena berzikir pun itu sangat bisa untuk meredam emosi kita, untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Itu kita berzikir astagfirullahaladzim seperti itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi jika kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus bisa menjaga lisan kita, karena itu tergantung juga sama perkataan lisan kita. Jika perkataan lisan kita buruk, kita tidak akan selamat, itu baik di dunia maupun di akhirat. Tapi jika kita bisa berkata lisan yang baik, itu akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Saya akan lanjutkan yang tadi. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam, atau jika tidak mampu berkata baik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ya kita hendaklah berkata baik atau diam. Kalau kita nggak bisa berkata baik, kita lebih baik diam, karena diam itu lebih baik daripada kita harus berkata yang tidak baik, kayak gitu ya. Imam Nawawi berkomentar tentang hadis ini ketika menjelaskan hadis-hadis Arba'in. Beliau menjelaskan, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah apabila seseorang hendak berkata, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu.
Jika diperkirakan perkataannya tidak akan membawa mudarat, maka silahkan dia berbicara. Akan tetapi jika diperkirakan perkataannya itu akan membawa mudarat atau ragu apakah membawa mudarat atau tidak, maka hendaknya dia tidak usah berbicara. Jadi lebih baik jika kalian ingin berkata gitu, misalnya ngobrol, itu kalian harus pikirkan dulu sebelum kalian berkata yang buruk, karena kita tidak bisa mengontrol perkataan kita jika kita tuh tidak memikirkannya dulu gitu. Kita nggak bisa asal ngomong ke teman dan jika perkataan itu menyakiti, kita tidak bisa kita tidak bisa mengulanginya lagi untuk tidak mengeluarkan kata-kata itu seperti itu. Lalu diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari hadis ini kita bisa simpulkan diamnya kita itu bisa menyingkirkan setan dan dapat menolong kita terhadap urusan agama. Jadi jika kita ingin dijauhkan dari setan, kita lebih baik diam, karena setan itu tuh yang membawa kita untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu. Jadi jangan sampai setan yang mengontrol kita, harus kita lah yang mengontrol setan itu untuk menjauh dari kita gitu. Allah memperingatkan bahwa terdapat malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat 18. Jadi setiap kita berkata buruk ataupun baik, di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat amal buruk kita. Amal buruk itu jika kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Tapi jika kita berkata yang tidak baik, malaikat baik, saya ulang kembali yang tadi sebelumnya. Allah memperingatkan bahwa terdapat malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat 18. Jadi kita jangan asal bicara, karena ada malaikat yang mencatat perkataan buruk dan perkataan baik kita gitu. Jadi kalaupun kita berkata buruk, malaikat akan tahu walaupun itu hanya niatan gitu ya. Tapi jadi kita lebih baik diam, lebih baik kita bisa mengontrol diri seperti itu. Dan selanjutnya saya akan membahas dari referensi buku. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tadi dari buku referensi yang pertama ya, yang berjudul Minhajul Qasyid. Di sini di bab bencana lidah. Dalam hadis bersabda, iman seorang hamba tidak istiqomah sebelum hatinya istiqomah. Hatinya tidak istiqomah sebelum lidahnya istiqomah. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya dalam hadis lain bersabda, siapa yang menjaga lidahnya, maka Allah menutupi aibnya. Hadis riwayat Abu Nu'man dan Ibnu Abi Dunya. Jadi siapa yang menjaga lidahnya, Allah akan menutupi aibnya. Kalau jika kita punya aib nih, misalnya aib yang buruk lah, itu siapa? Jika kita punya aib, kalau kita menjaga lidah kita untuk tidak berkata yang buruk, insya Allah akan menjaga aib kita. Jadi janganlah kalian berkata yang buruk, atau kalau tidak pasti aib kita mungkin saja akan terbongkar oleh Allah. Abu Darda berkata, aktifkanlah dua telingamu daripada mulutmu, karena engkau diberi dua telinga dan satu mulut agar engkau lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, jadi kita kan lebih banyak diberikan telinga daripada mulut kita hanya satu, sedangkan telinga kita dua. Jadi dimaksudkan di sini tuh kita jangan banyak bicara yang buruk, lebih baik kita banyak mendengar, walaupun mungkin tidak semua yang kita dengar tuh tidak baik gitu, walaupun ada yang tidak baik, tapi itu lebih baik daripada kita yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu. Jadi pergunakanlah telinga kalian dengan baik kayak gitu ya. Kemudian adapun bencana-bencana perkataan adalah bencana yang pertama, perkataan yang tidak dibutuhkan. Siapa yang meninggalkan zikir kepada Allah dan sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan, maka dia seperti orang yang mampu mengambil mutiara, tapi justru dia mengambil sekepal tanah sebagai gantinya. Tentu ini merupakan kerugian besar bagi hidupnya. Kemudian dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak diperlukannya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Baghawi. Selanjutnya saya akan membahas selanjutnya di buku Ihya Ulumuddin. Bahaya di sini, bahaya lisan sangatlah besar. Tidak ada keselamatan darinya kecuali dengan diam. Rasulullah SAW memuji diamnya seseorang dan menganjurkan hal itu. Beliau bersabda, barang siapa yang diam maka dia selamat. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Darimi. Jadi jika kita ingin selamat, lebih baik kita diam. Beliau bersabda, diam itu hikmah dan pelaku atas hal itu tidaklah banyak. Jadi diam itu kan hikmah ya. Nah, pelaku orang yang diam itu tidaklah banyak. Lebih banyak orang yang tidak diam, maksudnya tidak diam itu mungkin dia lebih banyak orang yang melontarkan kata-kata yang tidak baik itu lebih banyak daripada orang yang diam kayak gitu. Selanjutnya kita akan menjelaskan penyakit lisan. Penyakit lisan yang pertama adalah membicarakan sesuatu yang tidak penting. Jadi apabila seseorang membicarakan sesuatu yang tidak penting, misalnya apabila seseorang berbicara tentang sesuatu yang tidak penting baginya, maka dia telah menyia-nyiakan waktunya, menghadapkannya kepada hisab dan mengganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih hina. Seandainya dia berzikir kepada Allah sebagai ganti atas sikap itu, atau dia diam dan menyibukkan diri dengan tafakur, niscaya dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Jadi jika kita membicarakan sesuatu yang tidak penting, maka dia itu telah menyia-nyiakan waktunya. Nah, lebih baik kita tuh berzikir untuk bisa menyibukkan diri kita dengan tafakur. Jadi niscaya Allah akan niscaya kita akan mendapatkan derajat yang tinggi. Rasulullah SAW bersabda, salah satu bentuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Penyakit lisan yang selanjutnya adalah pembicaraan yang berlebihan, yaitu seseorang mengulang-ulang pembicaraan yang tidak memiliki manfaat atau bercerita tentang sesuatu dengan tambahan kalimat yang tidak dibutuhkan. Jadi jika kita bercerita nih, tapi kita menambahkan sesuatu, misalnya melebih-lebihkan, dan itu tidak ada di cerita asli kita, maksudnya kayak gitu. Nah, itu maksudnya jangan dilebih-lebihkan cerita seperti itu. Lebih baik kita berbicara, menceritakan yang sejujur-jujurnya, apa yang terjadi. Penyakit lisan yang selanjutnya adalah ketika seseorang membicarakan kebatilan dan kemaksiatan. Selanjutnya penyakit lisan selanjutnya adalah berbantah-bantahan dan berdebat. Ini merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berbantahan dengan saudaramu, janganlah kamu bersenda gurau dengannya, dan janganlah kamu mengucapkan suatu janji kepadanya lalu kamu mengingkarinya. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang menjaga lisan yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.